Hai, Assalamualaikum. Kami mahasiswi dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 Kampus STAI Bani Saleh, Kota Bekasi. Saya Bella Ramadian Hoirunisa. Saya Nurul Hidayah. Dan saya Husnamuti Asabita. Dalam rangka melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Program Pelibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam Pendidikan Anak Usia Dini atau biasa disebut dengan parenting. Apa itu parenting? Parenting adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana mengasuh, membimbing, serta mendidik anak dengan cara yang baik dan benar. Tujuan dari parenting adalah mengajak para orang tua untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dengan ini, kami menyelenggarakan webinar parenting dengan tema kognitif dan sosial emosional pada anak usia 4 sampai dengan 6 tahun untuk memberikan pengetahuan mengenai perkembangan kognitif dan sosial emosional anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Untuk itu, dalam video kali ini kami akan menampilkan cuplikan kegiatan parenting yang telah kami laksanakan. Alhamdulillah hari ini SPS Tabata Islamic Preschool dengan bangga mempersembahkan webinar parenting dengan tema kognitif dan sosial emosional anak usia 4 sampai 6 tahun. Selanjutnya, saya, Bu Titi, selaku moderator akan memandu webinar parenting pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Tabata Islamic Preschool kepada Ibu Nisa Desparina, PSI MPSI, kami persilahkan. Yang saya hormati, pertama izinkan saya menyapa dulu para pemateri kita pada pagi hari ini. Saudari Nurul Hidayah, Saudari Bella Ramadian, dan Saudari Husna Mutiah. Semoga Allah ridhoi langkahnya dan ilmu yang akan diberikan pada pagi hari ini. Dan yang saya sayangi, para bunda-bunda solehah semua, ahlan wa sahlan, kepada orang tua murid semua, baik yang masih aktif sebagai wali murid SPS Tabata Islamic Preschool maupun yang sudah alumni. Alhamdulillah, semoga pagi ini adalah pagi yang penuh barokah untuk kita semua. Karena kita diberi kesempatan untuk berjumpa dalam parenting kali ini, di acara yang syarat ilmu insya Allah, untuk mencas kembali baterai pola asuh kita di rumah. Menambah insight dan skill kita sebagai orang tua, merewind kembali apa yang pernah kita dapat atau yang pernah kita baca. Mari, bangun energi positif dalam ruangan Zoom ini. Ini tema bagus di masa pandemi, karena tidak hanya mengenai perkembangan kognitif, tapi juga mengenai perkembangan sosial emosi anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu webinar parenting kita dengan tema besar, kognitif dan sosial emosional anak usia 4 sampai 6 tahun. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SPS Tabata Islamic Preschool, beserta Dewan Guru dan jajarannya. Yang intinya pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Di sini ada prinsip perkembangan menurut Harlock. Perkembangan melibatkan adanya perubahan. Selanjutnya, perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Ada lagi perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi, golden age itu masa emas pada anak ya Bunda, di mana anak berkembang sangat pesat di sini, maka harus dibutuhkan stimulus. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ibu Bella Ramadian Khairunisa dengan
dengan judul Perkembangan Kognitif dan Sosial Emosional Anak Usia 4-6 tahun. Saya akan menyampaikan materi parenting tentang perkembangan kognitif dan sosial emosional anak usia 4-6 tahun. Nah, kognitif itu merupakan suatu proses berpikir yang merupakan kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Di sini saya akan membahas tentang periode praoperasional, yaitu usia anak-anak kita ya Bunda, usia 2-7 tahun. Cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak sistematis. Apa itu animisme? Yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. Misalnya, Bunda pasti pernah melihat anak-anak berbicara dengan mainan kesayangannya. Hal itu terjadi karena anak menganggap bahwa semua benda tersebut sama dengannya. Bisa diajak ngobrol, bisa diajak berbicara, bisa diajak main bersama. Kita ke teori perkembangan psikososial menurut Erik H. Erikson. Di masa sebelum sekolah atau prasekolah itu mereka memiliki rasa inisiatif dan bersalah. Kita bisa lihat di sini tabelnya ya Bunda. Usia 4 tahun. Lalu emosinya bagaimana di usia 4 tahun ini? Kadang-kadang menentang. Menentang di sini tuh bukannya songong atau melawan ya Bun. Menentang di sini tuh mereka di usia ini tuh udah mulai bisa memberitahu apa keinginan mereka gitu. Misalnya kayak, nah ayo mandi. Mereka masih asik main tuh dia bilang, gak mau Bunda. Sebetulnya kita bisa kasih pilihan ke mereka. Kamu mau mandinya jam berapa? Mau makan dulu atau mau mandi dulu? Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga atau materi kita yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Husna Mutiah dengan judul Stimulus Kognitif dan Sosial Emosional Anak di Usia 4-6 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stimulus kognitif dan sosial emosional yang nantinya akan saya singkat menjadi SOSEM untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun. Oke, yang pertama ada aspek-aspek nih dalam perkembangan kognitif dan SOSEM anak-anak. Saya akan kasih tahu untuk yang kognitif terlebih dahulu. Di sini ada 3 aspek-aspeknya itu. Pertama, pemecahan masalah. Yang kedua ada berpikir logis, dan yang ketiga ada berpikir simbolis. Adapun SOSEM-nya, aspek perkembangan anak itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada tanggung jawab, dan yang ketiga ada prososial. Dengan puzzle itu untuk menyusun strategi, kemudian ada berhitung dan bermain peran untuk menambah kosakata. Yang sosial emosionalnya, kita bisa membiarkan anak untuk merasakan emosinya. Di sini ada tanda silang dan ada tanda checklist. Jadi, daripada kita menilai baik atau buruknya cerita anak, lebih baik kita mengakui pengalaman yang diungkapkan oleh anak. Sebelum lanjut ke sesi tanya-jawab, mari kita foto bersama terlebih dahulu ya Bunda sebagai dokumentasi. Oke, sudah ada pertanyaan ya dari Bunda Atar, kelas Awan Putih. Menurut pendapat saya, ketika anak aspek perkembangan yang lain sudah bagus, tapi dia tidak suka untuk didongengin ya Bun. Di sini Bunda bisa untuk bermain peran gitu bersama anak gitu kan. Misalnya Bunda mau bercerita tentang si kancil gitu kan, nanti Bunda bisa berpura-pura misalnya, jadi kamu jadi kancil ya, ceritanya kamu ambil timun gitu kan. Nah nanti misalnya pas dia lagi ambil timun, Bunda jadi petaninya kayak gitu, kok ambil timun gitu, kamu tahu nggak kalau seperti ini tuh dosa, nggak boleh. Kalau ketika kita ingin mengambil sesuatu, kita harus izin dulu ke pemiliknya, satu Bun, karena untuk anak yang aktif ini, mereka memang lebih suka sesuatu itu dipraktekkan daripada hanya teori gitu kan, hanya ditontonkan, hanya dibacakan. Mungkin menurut mereka itu sangat membosankan gitu ya Bun. Diharapkan orang tua dapat menstimulus sosial, emosional, serta kognitif anak
sesuai tahapan perkembangan yang ada. Walau dalam masa pandemik, orang tua tetap harus mengupgrade agar bisa terus menjadi partner yang asik dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan anak, baik dalam kognitif maupun sosial emosional, karena kecerdasan anak tidak melulu hanya kepada anak yang pandai membaca dan berhitung saja. Tetapi kita juga perlu memperhatikan perkembangan sosial emosional anak terlebih di masa pandemik saat ini.